Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tika Adisti, NIM 20050200034. Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya akuntansi sektor publik di lingkup pemerintahan untuk memenuhi tugas konten akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik, teknis dan analitis akuntansi penyelenggara dana publik pada pemerintah yang ada di daerah pemerintah pusat, lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara tinggi suatu negara, kementerian dan lembaga, pelayanan publik, pemerintah suatu daerah, lembaga pelayanan publik yang ada di daerah, organisasi sosial dan lembaga sosial, serta rencana kolaborasi organisasi sektor publik dan juga sektor swasta. Teori dari akuntansi ini memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan akuntansi keuangan, khususnya pelaporan pada keuangan ke bidang ketiga. Teori dari akuntansi ini mempunyai dua keistimewaan yang mendasar, yaitu yang pertama keahlian yang menjelaskan kejadian yang ada, yang kedua prediktabilitas atau kemampuan mengendalikan fenomena. Akuntansi sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk dapat mengerti pengimplementasian akuntansi saat ini, yang kedua menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sebuah pengimplementasian akuntansi saat ini, dan yang ketiga untuk membetulkan pengimplementasian akuntansi pada waktu yang akan datang. Akuntan sektor publik menghadapi beberapa hambatan seperti yang pertama objektivitas, kedua konsistensi, ketiga keterbandingan, keempat ketepatan waktu, kelima keekonomian pelaporan, dan yang terakhir materialisme. Selanjutnya ada standar akuntansi, panduan umum yang mengelola perbuatan sebuah akuntansi dalam perancangan dan penyajian laporan keuangan untuk dikomunikasikan pada pemakai laporan keuangan. Kurangnya standar akuntansi yang mencukupi akan berdampak kurang baik pada berupa kurangnya tingkat keandalan dan keobjektifan dari penjelasan data yang akan disajikan, inkonsistensi di dalam laporan keuangan, dan kesulitan dalam audit. Pengembangan standar ini bisa menguntungkan satu pihak tetapi juga bisa membuat rugi pihak lain. Penetapan proses terbaik untuk menentukan konsistensi dalam standar akuntansi yaitu faktor yang sangat penting dalam memastikan bahwa standar akuntansi bisa disetujui oleh pihak yang memiliki sebuah kepentingan dan juga dapat bermanfaat pada perkembangan organisasi akuntansi sektor publik. Selanjutnya ada manfaat dari akuntansi sektor publik. Yang pertama, menyajikan laporan akuntansi yang lebih berkualitas. Kedua, memperbaiki kinerja keuangan dan perekonomian. Ketiga, pemerintah lebih fokus pada bidangnya. Keempat, membuat masyarakat lebih mandiri. Dan yang terakhir, menjadi lebih kompetitif. Adapun laporan keuangan. Pelaporan keuangan pada sektor publik merupakan sebuah elemen kunci dalam membuat akuntabilitas sektor publik. Permintaan akuntabilitas publik yang semakin meningkat berarti manajemen pada sektor publik harus menyediakan sebuah informasi yang diberikan kepada khalayak publik, yang mana salah satunya adalah sebuah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan merupakan dasar untuk merencanakan prosedur dan kegiatan di masa depan. Ada 8 manfaat pelaporan keuangan. Yang pertama, meyakinkan para pemakai sebuah laporan keuangan dan juga otoritas bila sebuah penyelenggara sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik yang dipakai untuk memantau kinerja dan mengoreksi suatu manajemen, dapat memberikan kebenaran untuk mengawasi tren dari waktu ke waktu, sebuah perolehan tujuan yang sudah ditentukan dan membandingkannya dengan sebuah kinerja suatu organisasi merupakan lainnya apabila ada. Dan yang ketiga, pelaporan keuangan ini juga memungkinkan pihak ketiga untuk mendapatkan sebuah informasi tentang dana belanja barang dan jasa yang didapatkan dan memungkinkan untuk menafsirkan efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya dalam sebuah organisasi melalui informasi tentang rencana dan otorisasi. Dan yang keempat, laporan keuangan digunakan untuk meneruskan informasi tambahan mengenai sebuah penggunaan dana yang sah, perkembangan dari hidup organisasi. Kelima, untuk meringankan para pembaca di dalam mengambil keputusan apakah suatu organisasi atau entitas bisa terus mengadakan barang dan jasa di masa yang akan datang atau tidak. Keenam, untuk meneruskan kemungkinan bagi organisasi untuk menyajikan laporan kinerja pada pengguna yang terkena dampak oleh dan juga masyarakat. Ketujuh, berfungsi sebagai alat komunikasi pada publik dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya dengan sumber data yang metrik. Dan yang terakhir, untuk memberikan sebuah informasi kepada berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang ingin memahami lebih banyak tentang organisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan, manfaat akuntansi sektor publik memanglah sangat penting dalam menyiapkan sebuah laporan keuangan dengan klasifikasi akun, prosedur suatu pencatatan serta perjunalan yang sesuai dengan peredaran bisnis organisasi sektor publik termasuk penafsiran perbendaharaan
dan laporan akuntansi. Standar yang dimiliki oleh akuntansi keuangan sektor publik telah diciptakan dan dikembangkan sesuai menurut standar yang diterima dengan cara internasional untuk mencapai fungsionalitas akuntansi yang stabil dan sebanding untuk semua negara atau yurisdiksi. Akuntansi sektor publik sangat penting untuk diterapkan karena pelaksanaan dari akuntansi sektor publik memiliki banyak dampak positif, terutama mengenai kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan dari akuntansi sektor publik, semakin baik kualitas akuntansi sektor publik. Oleh sebab itu, harapan untuk kedepannya semoga akuntansi sektor publik dapat dilakukan di semua instansi pemerintah, bahkan sampai instansi pemerintah tingkat desa dengan pelaksanaannya yang lebih transparan sehingga tidak ada kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan negara dan menjadikan Indonesia negara yang sejahtera dan maju. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.